Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara maraton, akhirnya terungkap motif BEP, 44, warga Dusun Simpang Pujut, Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah menghabisi Ngadiono Batubara, 22, warga Afdeling 3 Perkebunan C Meranti PTPN 3 Kepenghuluan Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah. Di mana motif dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka BEP itu hanya karena ingin menguasai 2 unit ponsel milik korban. Demikian diungkapkan Kapolsek Kompol Imran Taheri SSOS MH yang didampingi oleh Wakapolsek AKPH Syaf Yandra SH, Kanit Reskrim, Ibtu Reinaldi Yudhistira Strek dan Panit Reskrim Ibtu Raymond Basir SH pada saat memimpin kegiatan press release di Aula Mapolsek Bagan Sinembah, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Setelah mendapatkan informasi dari warga, kita langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dan jujur, pengungkapan kasus ini dilakukan secara maraton sampai akhirnya diamankan, katanya. Dan selain itu pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bilah kayu bloti ukuran sekitar 2 meter, tali nilon, serta 2 unit HP yang diduga milik korban. Motifnya tersangka yang merupakan residivis dalam 2 kasus, yakni narkoba dan pencurian mesin diesel ini adalah ingin menguasai barang milik korban, terang Kompol Imran Taheri. Kapolsek juga menjelaskan bahwa aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka pada saat bertemu dengan korban di luar kafe tempat minum korban dan temannya. Antara korban dan tersangka awalnya terpisah, dan saat korban keluar setelah bosan menunggu temannya saat itulah tersangka bertemu dengan korban. Dan disinilah awal terjadinya pembunuhan tersebut, ungkap Kapolsek. Ironisnya, lanjut Kapolsek lagi tersangka juga turut membantu saat mengevakuasi korban dari dalam sumur. Tersangka juga sempat berpura-pura ikut membantu mengangkat tubuh korban dari dalam sumur dengan mengikatkan tali nilon ke tubuh korban, tegas Kompol Imran Taheri kembali. Tersangka terancam pasal 338 dan atau 365 ayat 3 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana, yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Diketahui bersama, sebelumnya, warga Simpang Pujut digemparkan adanya penemuan mayat di dalam sumur bernama Ngadiono Batubara, 22, tinggal Afdeling 3 Perkebunan C Meranti PTPNV. Kepenghuluan Meranti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah dan ternyata korban pembunuhan yang berhasil diungkap Polsek Bagan Sinembah. Peristiwa itu bermula pada Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024, sekira pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Korban pergi bersama temannya, Sadam Husin, 31, ke sebuah warung remang-remang di wilayah KM 7 Simpang Pujut, Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah. Setelah itu, penjaga warung meminta uang tagihan kepada Sadam Husin dan Ngadiono, namun saat ditagih uang Sadam Husin kurang sehingga menitipkan 1 unit handphone dan uang tunai Rp400.000. Pada saat itu, teman korban mengatakan, "Kau sini dahulu ya, aku mau ambil uang dahulu. Nanti aku balik lagi ke sini," kata Sadam Husin kepada korban. Namun, pada saat saksi Sadam Husin kembali ke warung, korban sudah tidak ada lagi di warung remang-remang tersebut. Teman korban pun menanyakan keberadaan korban kepada penjaga warung. Namun, penjaga warung mengatakan bahwa temannya sudah lari tidak tahu kemana. Kemudian setelah membayar kekurangan tagihan, Sadam Husin bergegas untuk kembali ke rumah karena menduga korban sudah kembali pulang ke rumahnya. Tidak jauh dari warung tersebut,
Saddam Hussein melihat seorang laki-laki bernama Bismar yang berjalan dari arah semak-semak sambil berkata, "Ada kulihat orang jalan sendiri ke semak-semak ini." Mendengar itu, Saddam Hussein meminta untuk menunjukkan jalan dan mengikuti Bismar mencari korban. Kemudian ketika tiba di sebuah sumur, Bismar mengatakan dengan yakin bahwa korban masuk ke dalam sumur. "Itu kawanmu? Pakai jaket dia kan kawanmu itu." Namun karena posisi masih dalam keadaan gelap dan kondisi sumur yang cukup dalam, Saddam Hussein tidak bisa memastikan bahwa itu benar temannya yang sedang dicari. Karena ketika disorot menggunakan senter, sesuatu yang diduga mayat korban tidak terlihat jelas oleh kasat mata. Selanjutnya, Saddam Hussein menjemput saksi Chandra Gembira Pardede di rumahnya untuk ikut menyaksikan penemuan sesuatu yang diduga mayat oleh Bismar tadi. Setelah itu, Bismar berinisiatif mengajak Saddam Hussein untuk mengambil tali tambang ke rumahnya dan berusaha turun ke dalam sumur menggunakan tali tersebut. Dan setelah turun ke dalam sumur, Bismar melihat jelas ada mayat laki-laki yang merupakan teman Saddam Hussein yang dicari-cari tadi. Kemudian, Bismar langsung berusaha mengikat mayat tersebut menggunakan tali untuk dievakuasi. Namun, saksi menganjurkan untuk tidak mengevakuasi sebelum aparat kepolisian datang. Sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat, piket reskrim Polsek Bagan Sinembah tiba di lokasi dan mengevakuasi mayat korban dari dalam sumur. Kemudian, mayat tersebut dibawa ke Puskesmas Bagan Batu untuk dilakukan pemeriksaan bagian luar pada tubuh mayat tersebut. Selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk dilakukan autopsi. Dari hasil visum di Puskesmas Bagan Batu menurut keterangan Dr. Budi Ramadan, ditemukan lumpur di dalam mulut, hidung, dan telinga. Lebam pada leher tengah ada beberapa titik, dan kondisi mayat tidak kaku setelah sampai di puskesmas. SR01